سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Dan bahkan hidup kita di dunia sendiri adalah cobaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian kalian, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik kata Imam Fudail ibn Iyad, ay aswabahu wa akhlasah, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan paling ikhlas. Syukran barakallahu fiik. Juga Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan kami akan terus-menerus menguji kalian sampai benar-benar terbukti siapa orang-orang yang berjihad fi sabilillah, siapa orang-orang yang bersabar. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah kalian mengira wahai manusia akan dibiarkan begitu saja ketika anda mengikrarkan iman tanpa ujian? Maka sepanjang umur kita di dunia ini adalah ujian, tidak akan pernah berhenti. Ujian yang kadang-kadang datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kadang-kadang datangnya dari manusia. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan kalian satu dengan yang lain sebagai fitnah, saling memfitnah, saling menuduh, saling menuding, saling menjatuhkan. Itu adalah realita kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kata Allah Azza wa Jalla, atasbirun, tujuannya adalah sabar atau tidak. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan mungkin membiarkan kaum mukminin ini bercampur dengan orang-orang yang munafik, yang jelek niatnya, yang busuk niatnya. Gak akan mungkin. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menyaring siapa yang benar-benar ikhlas dalam berjuang menjalankan dakwah, dalam menjalankan iman, dengan orang yang maslahat yang ternyata ada maslahat tertentu yang dia cari. Suatu saat bakal terpisah dengan sendirinya. Dan akhirnya nanti bakal murni. Siapa yang benar-benar ikhlas untuk berjuang menjalankan dakwah, siapa yang benar-benar ikhlas mencari ridha Allah, dan siapa yang ternyata ada maslahat tertentu yang dia incar, yang dia cari.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi malihi wa jasadihi hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa alaihi khati'ah. Akan senantiasa bala atau musibah menimpa seorang muslim. Kadang-kadang badannya yang sakit, kadang-kadang hartanya, kadang-kadang keluarganya. Sampai kapan? Sepanjang hidup. Hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Sampai dia meninggal bertemu Allah Azza wa Jal dalam keadaan murni bersih dari dosa. Artinya ujian dan cobaan ini adalah salah satu dari dua yang kita dapatkan, yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kalau orang baik. Yang pertama adalah kafaratun lidzunub, penebus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah rif'atun liddarajat atau raf'atun liddarajat, mengangkat derajat seorang mukmin kalau dia adalah orang yang jauh dari dosa. Karena orang yang ingin naik kelas mesti melewati ujian. Kita mau naik dari kelas 1 kelas 2 di dunia ini mesti lewat ujian. Mau lulus dari SMP masuk SMA mesti ujian. Anda lulus, naik. Enggak lulus, manggung tetap di situ. Sama kita juga di sisi Allah begitu. Ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita itu kalau kita jauh dari dosa. Tapi kalau kita adalah orang yang banyak berbuat dosa, maka itu adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk menebus dan menghapus dosa-dosa kita, sehingga ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala sudah ringan atau bahkan dihapus itu dosa. Maka kunci daripada kehidupan dunia ini, barakallahu fikum, adalah perbanyak sabar. Sabar dan doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan, kuntu akhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya dulu menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Anas bin Malik menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana katsiran asma'uhu yad'u bihadhihi ad-da'awat atau bihadha ad-du'a. Kata beliau, saya paling sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pakai ha. Hammi wal hazan, ha, wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. 4 kalimat. Kata Anas bin Malik, saya paling sering mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Lindungilah aku, jauhkanlah aku ya Allah dari al-hammi wal hazan, cemas, sedih. Karena pada hakikatnya ujian itu yang lebih parah, yang lebih berat adalah kalau mengalahkan mental kita, kalau melemahkan hati kita. Akhirnya hidup selalu di dalam cemas, was-was, sedih. Belum lagi terjadi sudah cemas. Itu bedanya. Milal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Apa itu al-ajiz? Al-ajiz itu patah semangat, lemah semangat untuk berbuat kebaikan. Yang ada hanya murung, hanya merenungi nasib, hanya mengumbar air mata, mengeluh ke sana kemari,
saya begini dan begitu, saya begini dan begitu. Lalu apa yang kamu dapatkan? Wal ajzi wal kasal. Enggak ada gairah, ajiz, lemah, patah semangat untuk berbuat kebaikan. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Wal ajiz, ya Allah jauhkanlah aku. Ujian enggak bakal bisa saya hindari, tapi saya tidak mau kemudian terjerumus dalam sifat al-ajiz wal kasal. Patah semangat, malas, atau wal kasal, malas untuk berbuat kebaikan. Wal ajiz wal kasal wal bukhli wal jubn. Al bukhl bakhil, al jubn penakut, trauma. Saya kok mau ngaji lagi trauma, saya kok mau lagi trauma. Kenapa? Kebanyakan nonton TV itu yang teroris-teroris katanya berjenggot, katanya ini, saya jadi takut. Itu bukan sifat seorang mukmin yang benar. Makanya jangan banyak nonton TV kalau akhirnya kamu takut. Jangan banyak baca berita, banyak dengerin taklim aja biar semangat hidup. Apa bedanya dengan cemas tadi itu? Kalau takut itu kan takut memang sesuatu, penakut yang memang yang ditakuti itu nyata, ada di depan mata dan memang nyata gitu. Tapi kalau cemas itu hanya dalam hati aja. Jangan-jangan saya khawatir, saya khawatir, saya dan saya dan saya. Jangan-jangan saya khawatir, saya khawatir. Itu kan namanya cemas. Kemudian yang keempat, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, dan lindungi aku ya Allah dari hidup di dalam himpitan hutang, lilitan hutang, dan ghalabatir rijal, hidup di bawah tekanan orang lain. Merdeka itu mahal. Wa ghalabatir rijal, berlindung Rasulullah dari hidup lilitan terlilit hutang. Entah itu hutang benaran ataupun hutang pinjol, pinjaman bikin benjol, minjamnya 15 juta, tahu-tahu tagihannya 150 juta. Entah siapa yang nagih, alam gaib. Tahu-tahu telepon bunyi, bayar sekian, setor sekian, gak bisa tidur, kadang-kadang gelisah, ini semuanya. Wa dhala'id dain, ya Allah lindungi aku dari dhala'id dain, dari himpitan hutang. Otomatis kalau orang sudah hidup, barakallahu fikum ya ikhwan, dari dhala'id dain, terhimpit hutang, terlilit hutang, mesti yang berikutnya wa ghalabatir rijal, hidup semua selamanya di bawah bayangan orang lain, selalu dibayang-bayangi orang, hidup di bawah tekanan orang lain. Entah itu tekanan siapa saja, tekanan tetangga, keluarga, tekanan istri, tekanan siapa saja. Wa ghalabatir rijal, dan jauhkan aku ya Allah dari hidup di bawah intimidasi, di bawah tekanan siapapun. 4 kalimat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah lindungilah aku dari perasaan cemas dan sedih. Bedanya apa? Kalau cemas itu kan, hammi itu kan artinya yang sekarang sedang dialami atau yang akan datang. Kalau hazan itu yang sudah lalu. Kadang-kadang orang sudah meninggal keluarganya puluhan tahun masih aja sedih. Kadang-kadang orang mengalami musibah 10 hari yang lalu, 15 hari yang lalu, sampai sekarang masih aja nangis, padahal gak bakal kembali. Kenapa? Musibah itu gak bakal bisa kita hindari. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika meninggal suaminya nangis sedih. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quli, ucapkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ucapkan kalimat ini wahai Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dengan musibahku ini. Jangan sampai kita sudah terjatuh tertimpa tangga pula. Artinya apa? Sudah kena musibah, jelas-jelas rugi kita, rugi dunia akhirat, enggak dapat pahala.
Maka Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, orang yang kamu tangisi, suamimu yang kamu tangisi, enggak bakal kembali ke dunia. Tapi kalau kamu nangis terus-terusan seperti ini, rugi kamu dunia akhirat. Sudah suamimu enggak kembali, jelas bakal dikubur, kamunya enggak dapat pahala. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, saya sudah kena musibah seperti ini, maka berikan pahala, limpahkan pahala ya Allah. Jadikan aku orang yang bersabar. Saya sudah mengalami musibah ya Allah, jadikan musibahku ini adalah pahala, ladang pahala untuk saya. Wa akhluf liya khairan minha, dan berikan pengganti yang lebih baik untukku ya Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha sempat berfikiran, wa man khairum min Abi Salamah. Beliau berfikiran, ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Untuk apa lagi saya berdoa, ya Allah berikan pengganti yang lebih baik dari suami saya? Apa ada laki-laki yang lebih baik dari suami saya? Tapi ini kan perintah Rasulullah, maka dibacalah oleh Ummu Salamah. Dibaca, ternyata setelah selesai masa iddah dari Abu Salamah, dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilamar oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dzu'iyal, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, anak-anak saya banyak, saya janda, anak banyak. Anda nikah sama saya, berani enggak tanggung jawab anak saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarzuqhumullah, Allah akan berikan rezeki kepada mereka. Ya Rasulullah, inni imra'atun ghayur, ya Rasulullah, saya wanita pencemburu berat, sementara Anda kan punya istri lain. Gimana kalau Anda nikah sama saya sementara Anda punya istri lain, punya wanita lain di dalam hidup Anda? Saya ini wanita pencemburu. Kata Rasulullah, fasayudhibuhullah, Allah yang akan menetralisirnya. Enggak usah takut. Coba lihat. Apa yang dikhawatirkan Ummu Salamah? Janda, anak banyak, dinikahi oleh Rasulullah. Barangkali nanti anak-anaknya merepotkan Rasulullah. Barangkali ada enggak sih di antara antum mau nikah sama janda anaknya banyak? Kata Ummu Salamah, anak saya banyak ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Anakmu banyak, memang yang kamu yang ngasih makan selama ini? Mikirin kayak gituan. Nah, di sini saya ingin menyelipkan nasihat tentang nasihat keluarga dari kisah Ummu Salamah, bahwa tidak ada kehidupan seindah kehidupan suami istri di dunia ini. Kadang-kadang seorang wanita, dia nekat minta cerai dari suaminya, mentang-mentang merasa punya anak banyak. Kadang-kadang juga diprovokasi oleh anak-anaknya, atau keluarganya, atau bapaknya, atau ibunya. Bu, untuk apa sih punya bapak kayak gitu? Cerai aja. Tuh ibu udah punya anak saya siap ngurusin ibu, saya siap nanggung ibu. Kadang-kadang juga kalau nggak dari anak, dari orang tuanya. Udah kamu minta cerai aja dari suami yang kayak gitu. Toh bapak masih hidup, bapak siap ngurusin kamu. Si wanita ini kadang-kadang terprovokasi dan terbawa. Dan ini mohon maaf nggak salah kalau dikatakan wanita ataupun laki-laki yang kurang-kurang. Kenapa? Anakmu sampai berapa lama? Anakmu sampai berapa lama wahai wanita? Begitu anakmu besar yang laki-laki ngambil anak orang. Setelah anakmu beristri, kamu masih mau manja sama anakmu. Anakmu ngasih duit, tolong ya bu, jangan sampai ketahuan istri saya. Ayo kamu, mau apa? Begitu kamu dikasih oleh anaknya, ketahuan istrinya, tengkar mertua sama menantu. Ibu enak ya, yang kerja suami saya yang menikmati ibu. Berantakan rumah tangga. Ibu mulai terlibat dalam rumah tangga anaknya, berantakan rumah tangga anaknya. Sekarang ibunya dikucilkan oleh anaknya dan menantunya, hanya bisa nangis ini ibu ini. Ingat ya Allah, nasib dulu enak saya hidup sama bapak kalian, ada apa-apa masih saya dilindungi oleh bapak kalian.
Saya punya pelindung, saya punya pengawal. Dimarahin oleh anak, datang, bapak kamu berani macam-macam sama ibumu. Sekarang bapak sudah saya tinggalkan, sudah cerai gara-gara kalian, gara-gara anak. Nangis ini ibu ini. Makanya jadi jangan perempuan, jangan jadi ibu-ibu yang kurang-kurang. Pertahankan rumah tanggamu. Yang bakal hidup mendampingi kita benar-benar penuh kasih sayang, penuh mawaddah warahmah, itu suami istri. Nggak bakal ada yang lain. Janda kadang-kadang punya anak 2, saya mau fokus membesarkan anak-anak saya. Dilamar, nikah, laki-laki ini, laki-laki ini, selalu ditolak. Saya mau fokus dibesarkan anaknya, dikuliahkan anaknya, dibesarkan. Begitu anak-anaknya sukses, dititipkan di panti jompo ibunya. Yang satu anaknya jadi PNS, nikah. Yang satu anaknya jadi pengusaha, nikah. Ibunya dijadikan pembantu. Sang ibu menangis di dalam kamar sendirian. Begitu ketahuan anaknya, "Bu, kenapa nangis, Bu?" "Udah gak betah di sini. Kalau gak betah ya di panti jompo aja." Mau apa sekarang si ibu ini? Coba kalau kamu punya suami. Makanya kehidupan rumah tangga itu paling enak. Kehidupan rumah tangga tidak melibatkan siapapun, suami istri, mawaddah warahmah. Jangan mau kamu hanya diprovokasi oleh anakmu, oleh orang tuamu untuk kemudian pisah dari suamimu. Kamu bakal terlantar masa tuamu. Anak gak bakal. Sekarang aja sudah terbukti kok. Waktu anak-anak kita masih kecil-kecil, hidup di pangkuan kita, sekolah pulang ke rumah, SD, SMP, sekolah pulang ke rumah, dimasakin, dicuciin pakaian, besar dikit, tamat SMA, ninggalin kita, kuliahlah, pergilah semuanya. Angan-angan kita barangkali setelah kuliah nanti anak kita baru kembali. Ternyata setelah kuliah kerja tambah gak bisa ngumpul dengan kita. Jadi seorang diri lagi akhirnya. Maka sekali lagi saya ini saja sekedar dari kisah Ummu Salamah ketika hendak dilamar oleh Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya wanita anaknya banyak." Kata Rasulullah, "Allah yang beri rezeki mereka, bukan kamu. Pertahankan." Naam. Jadi ini kisah Ummu Salamah. Kita kembali kepada inti karena ini adalah sipan aja. Ummu Salamah radhiyallahu anha berdoa dan Allah gantikan. "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'awwadhu billahi min jahdil bala' wa darqis syaqa wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da." Dalam hadis Rasulullah Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berlindunglah kalian kepada Allah." Ta'awwadhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah dari hidup sengsara. Dari hidup dalam himpitan musibah dan bala. Wa darkis syaqa, hidup sengsara. Wajah min jahdil bala'i wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada, dari takdir buruk dan direndahkan, diremehkan oleh orang-orang yang tidak senang. 4. Yakni kalau diredaksikan dalam bentuk doa sebagaimana dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari, "Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala." Ya Allah, jauhkan aku ya Allah, hindari aku ya Allah, hindarkan aku ya Allah dari himpitan bala. Musibah itu nggak bisa kita hindari di dunia ini. Tapi yang kita tidak inginkan adalah kalau hidup dari musibah ke musibah, dari bala ke bala. Belum lagi selesai satu bala ini, datang lagi bala yang lainnya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, hindarkan aku, lindungi aku ya Allah dari hidup dalam himpitan bala. Wa darkis syaqa, jauhkan aku ya Allah dari hidup kesengsaraan, dari hidup sengsara. Enggak pernah merasakan kebahagiaan. Murung melulu mukanya. Masalah dari masalah. Manusia penuh problem. Wa darkis syaqa wa su'il qada, dan jauhkan aku ya Allah dari takdir buruk. Wa syamatatil a'da, dan jauhkan aku ya Allah dari hidup diremehkan dan direndahkan orang. Orang yang enggak senang dengan kita itu banyak. Yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah, orang orang kalaupun enggak senang tapi dia segan pada saya. Dia enggak senang tapi enggak berani merendahkan kita. Dia enggak senang tapi di depan senyum, salam, baik.
Wasyamatatil ada. Tolong aku ya Allah, jauhkan aku ya Allah, jauhkan aku dari syamatah. Dijadikan bahan mainan, diremehkan, direndahkan oleh orang-orang yang tidak senang. Ini berapa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada hakikatnya barakallahu fikum, selama kita hidup di dunia ini adalah ujian. Di antaranya itu tadi kita memberikan contoh masalah suami istri. Seorang wanita hidup sendirian juga ujian. Hidup berkeluarga, ujian. Punya anak, ujian. Selama hidup di dunia ini adalah ujian. Maka orang kalau menghindar dari ujian, itu juga ujian. Ujian iman Anda. Gak bakal kita selama hidup di dunia ini selamanya ujian. Makanya barakallahu fikum, paling nikmat hidup itu adalah selalu dekat dengan Allah. Ingat bahwa kita bakal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Anda di puncak kesombongan karena Anda sekarang di puncak karir, di puncak kekayaan, ingat bakal mati. Supaya tensi sombong itu turun. Anda sekarang di puncak kesedihan, di puncak bala, di puncak musibah, ingat bahwa Anda hidup di dunia ini hanya sementara. Dan ingat bahwa ada yang lebih sengsara dari Anda, sehingga ringan itu. Ternyata bukan saya. Orang kadang-kadang subhanallah, ya Allah kenapa saya seperti ini, kenapa begini. Lihat itu, ada yang lebih susah dari kamu. Ada yang lebih sengsara dari kamu. Ingat hidup ini hanya sementara. Maka dengan itu barakallahu fikum akan terasa ringan. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat pembinasa penghancur segala kenikmatan. Dalam kesedihan ketika ingat mati, akan semangat kita hidup. Dalam kesombongan, keangkuhan ketika kita ingat mati, akan netral hidup kita. Mati apa yang saya bawa? Jabatan saya semua saya tinggalkan, harta semua saya tinggalkan. Di tengah kesedihan yang luar biasa, ingat mati, semangat kita. Iya ya, mumpung masih hidup saya manfaatkan. Azan datang ke masjid, salat, jaga ibadah. Karena itu adalah cara Rasulullah, cara Allah Azza wa Jalla untuk meringankan beban kita. Selalu dekat dengan Sang Pencipta, selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan barakallahu fikum banyak mengeluh kepada manusia, kepada orang. Ista'inu bis sabri was salah. Jadikan salat dan kesabaran sarana kalian untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam musibah dan bala, menjauhkan hidup kita dari kesedihan, dari kepedihan, dari kecemas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba-hambanya yang saleh dari itu semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.